Senang sekali Anda masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Baik, kita sedang membahas tema tentang tamak dan kikir. Jadi, usikum nafsi bitaqwallah. Sebagai manusia kita tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi, apakah betul kita nih bisa selalu sadar dalam apa hal yang kita kerjakan? Nah, pertanyaan yang sebenarnya adalah, kalau kita memang sedang lagi tamak, kira-kira kita sadar apa enggak sih? Izin Ustadz Abdul Somad, silakan. Izin Ustaz, tafadhol. Begini Mas Mario, ketika kita lihat ada ibu-ibu masak, gas bocor, itu ibu tidak sadar bahwa gas ini bocor. Kenapa? Karena dia dari awal mencium itu. Yang sadar bahwa terjadi kebocoran gas adalah orang di luar yang baru saja datang. Ya. Loh, ini bahaya ini Bu, bisa meledak. Kenapa? Bocor. Kenapa? Dia dari tadi sudah di situ terus. Itulah pentingnya ada kawan, sahabat, teman yang meluruskan kalau kita salah. Kalau Ustaz Abdul Somad, siapa yang meluruskan kalau Ustaz salah? Kami kan jamaah takut meluruskan Ustaz. Insya Allah ada Ustaz Taufikur Rahman yang akan meluruskan. Ini Ustaz Somad kemarin ini ngomongnya begini nih. Teman yang baik adalah teman menunjukkan kesalahan, kekeliruan, kekurangan kita. Tapi biasanya kita tidak suka teman yang begini. Kita sukanya teman yang mengatakan, gimana? Mantap. Keren. Padahal sesungguhnya dia sudah menjerumuskan kita. Jadi ketika kita sudah dikuasai penyakit tamak, tamak ini sebenarnya bahasa Arab. At-tam'u, tamak. Tamak ini padanan kata yang selevel dengan bahasa Indonesia adalah serakah. Lalu kemudian kalau sudah tamak, serakah, muncul penyakit yang lebih mengerikan lagi, bakhil, pelit, kedekut, medit, kikir, dan seterusnya. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, medit, kedekut, kikir, pelitnya, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Petani beruntung karena dia olah tanah, tumbuh tanaman yang subur. Pedagang beruntung, modalnya sedikit, untungnya banyak. Tapi orang beriman yang beruntung ketika dia selamat dari penyakit tamak. Kenapa? Setelah tamaknya selesai, kikirnya hilang, dia bisa menyantuni anak yatim. Ramadan tidak berteori. Kalau kau sudah merasakan lapar sampai ke lambung, sampai ke jantung, maka di petangnya kita bisa lihat. Kalau laparmu menyentuh lambung, nasimu tinggi membumbung. Tapi kalau laparmu sudah menyentuh hati, insya Allah ringan tangan berbagi. Jadi nanti sore-sore dia mulai bawa makanan. Anak bapak kan cuma 2. Iya. Itu makanannya kok sampai 8 bungkus. Ini udah kena penyakit tamak ini, rakus. Yang 2 ke rumah Ustadz. Terus yang 6, ini saya bagikan ke masjid, ke fakir miskin, ke du'afa, ke tetangga. Kata Nabi, idza tabakhta, kalau engkau masak, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Supaya apa? Berbagi kepada tetangga. Tapi jangan gara-gara ini pemirsa dimanapun berada yang kemarin-kemarin mulai sedekah daging, lalu kemudian mulai besok kuah melulu. Kenapa? Kami sudah lihat tausiah Ustaz Somad. Di saat kita tidak berada, tidak punya uang sekalipun, kita tetap bisa berbagi. Apalagi kalau bisa lebih banyak, lebih bagus, lebih barokah. Ini harus dikikis dalam diri kita, sifat-sifat ini berawal dari tamak makanan. Nanti di akhir-akhir Ramadan mulai lagi kita dikuasai oleh tamak pakaian. Laisal idu liman labisa jadid. Hari raya bukan bagi orang yang berbaju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bagi orang yang taatnya bertambah. Jazakumullah khair Ustadz. Iya. Izin saya mau ke Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz, kan tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa tamak ini bisa berbuah lagi gitu kan ya, menjadi penyakit yang lain yaitu kikir dan segala macam. Nah tapi kan itu bisa menjadi sebuah indikator bahwa kalau kita merasa tidak pernah cukup, berarti kita terkena penyakit ini. Terus kalau kayak begitu obatnya apa Ustaz? Terima kasih, izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Naik kendaraan arah Sukabumi bersama Nyonya sambil murojaah ayat-ayat. Salam persaudaraan dari kami, semoga semuanya
terus pada sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya kutip dari Syekh Ibrahim An-Nakhai, di mana ini pun tertera ditulis oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Syekh Ibrahim An-Nakhai mengajarkan obat dari semuanya itu ada berapa tadi? Halo, ada berapa? 5. Alhamdulillah. Bawa emping dari Serang buat dimakan di malam Sabtu. Pasang kuping dia terang. Al-Fakir sebutkan satu persatu. Masya Allah. Iya. Udah siap ya? Alhamdulillah. Kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Astagfirullah. Ya enggak tegang. Ya, yang pertama, nih kesempatan di Ramadan. Karena Quran surat Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Kamu dawamkan dalam diri kamu, lisan kamu basahi membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Tapi tolong, untuk merenungkan maknanya berarti melihat tafsirannya. Di saat ada hal-hal yang muskil, yang sekiranya kita nggak paham, jangan ditafsirkan sendiri. Tanya sama Tuan Guru UAS. Iya, ya, supaya nggak salah tafsirannya. Yang kedua, ikhlaul batni. Pas riyadhah yang sedang kita jalani di bulan Ramadan ini. Apa? Banyak mengosongkan perut. Berarti dengan dianjurkan untuk banyak berpuasa. Kurang Ustaz Ramadan, keluar Ramadan, yuk buktikan untuk menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Takwa, tawaddu, qanaah, wara, ya yakin. Di antaranya, oh kurang di mana selesai Ramadan, Senin Kamis. Ustaz Senin Kamis sudah terbiasa, tambahkan ayyamul bid. 13, 14, 15. Kecuali di bulan Dzulhijjah, karena di tanggal 13-nya masih terbilang hari tasyrik. Kemudian apalagi Ustaz saya kurang ayyamul bid. Karena terbiasa, lanjutkan lagi, kata Rasulullah. Yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Puasa Nabi Daud. Sudah 2. Yang ketiga, apalagi? Salatul lail lau rakaatain. Membiasakan diri kita, selelah apapun, karena di sini ada redaksinya pakai harfus syartin. Menunjukkan selelah apapun dalam kondisi sepertiga malam, jangan sampai enggak minimal 2 rakaat. Berarti maksud kesimpulannya di saat kita lapang, nyaman, kalau bisa lebih dari 2 rakaat. Dan yang keempat, ya, at-tadarru bis-sahari. At-tadarru bis-sahari. Banyak melakukan evaluasi diri di waktu saat sahur begini. Dan terakhir, yang kelima, mujalasatus sholihin, banyak kumpul duduk dengan orang-orang soleh. Pergi belanja ke pasar Keranji, pulangnya lewat Cibubur. Hidup kita pandai mengkaji, ke depan selamat di alam kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini mungkin tadi yang 3 terakhir tuh bisa dibahas lebih panjang kali ya, tapi mungkin insya Allah habis jeda iklan yang berikut ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Kami akan segera kembali.